Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di akhir pekan ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di akhir pekan kali ini saya hadirkan ini pemirsa ada tokoh-tokoh muda nih pemirsa ya. Tokoh muda dari berbagai profesi. Nah, ini pemirsa di pagi hari ini ada Kuwu Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon dan juga Kepala Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon yang nanti ini pemirsa kita nanti akan berbincang tentang sinergi pemerintah desa dengan kampus dalam membangun desa. Tentu pemirsa di rumah nih bertanya-tanya ya, bisakah ada sinergi antara kampus dengan pemerintah desa nih pemirsa, atau sebaliknya pemerintah desa dengan kampus. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber yang saya hadirkan di edisi akhir pekan ini pemirsa, karena di desa Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon saat ini pemirsa sudah mencoba ya, saat ini sudah mencoba dan juga sudah terlaksana untuk membangun desa dengan menggandeng Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Nah, ini pemirsa nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan nanti saya nanya ke Ang Bangbang ya, biasa saya memanggil dengan ke Kuwu Bakung Kidul ini pemirsa, berkaitan dengan kenapa sih desa ini memerlukan kampus, kenapa juga kampus memerlukan desa. Nah, ini nanti kita akan berbincang dan programnya ini seperti apa nih pemirsa, nanti juga kita akan tanyakan di edisi akhir pekan ini. Saya kenalkan dulu, di sebelah saya ini pemirsa ada Bangbang Setiawan, Kuwu Bakung Kidul Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Ang Bangbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ang Bangbang? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Ang Bangbang ini pemirsa ada akademisi dan juga Kepala Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, ada Pak Nur Hidayah. Selamat pagi Pak Nur. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Saya langsung ke Ang Bangbang nih ya. Ang Bangbang, kita tahu bahwa desa ini merupakan entitas yang sangat penting ya dalam tatanan kehidupan bernegara. Nah, kenapa sih menurut Ang Bangbang desa itu merupakan entitas penting dalam kehidupan bernegara? Silakan Ang Bangbang. Ya, masa pandemi COVID ini sudah membuktikan ya bahwa desa itu adalah merupakan tulang punggung utama Indonesia di dalam menghadapi pandemi, terutama di bidang ketahanan ekonomi dan ketahanan kesehatan. Ya, ketahanan ekonomi. Demikian juga desa sebagai frontliner pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dan juga peningkatan kapasitas SDM masyarakat di Indonesia, khususnya di desa gitu. Jadi untuk itu perlu sekali kita concern untuk bisa melakukan sesuatu yang berharga untuk desa ini ya. Oke, itu ya. Oke, Ang Bangbang, apa sih saat ini yang tadi dilakukan oleh Abang Bang ya? Desa ini merupakan kekuatan ya, merupakan poros nih yang paling bahwa dalam tatanan kehidupan bernegara. Tadi Abang Bang menyebutkan kesehatan, Ekonomi. Iya, ekonomi. Nah, apa yang dilakukan oleh Bakung Kidul dalam hal ini? Desa Bakung Kidul maksud saya. Ya, kebetulan saya termasuk baru ya menjadi Kuwu, yaitu pada bulan Desember 2019 dan mindset saya untuk memimpin pemerintah di desa Bakung Kidul ini adalah bagaimana kita dalam masa jabatan kita ini kita bisa merencanakan sesuatu yang berharga dengan budget yang pastinya minimal. Gitu artinya ada sebuah rencana besar, ada master plan, sehingga kita dalam pelaksanaan pembangunan baik fisik ataupun non fisik itu tidak sporadis, gitu, supaya dana-dana yang kita miliki ini bisa efektif dan efisien tersebut, gitu. Nah, saya sudah punya mindset seperti itu, tapi khususnya SDM di desa sendiri, baik perangkat atau lembaga desa atau masyarakatnya kan masih belum maksimal. Untuk itu kami sangat butuh bantuan gitu untuk bisa merealisasikan visi misi kami, baik dari pendamping-pendamping kami di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi atau pusat, dan juga dari kalangan intelektual. Alhamdulillah saya kenal dengan Pak Nur, merupakan dosen dan juga tokoh akademisi yang sangat punya portofolio yang bagus, berkecimpung di bidang
arsitektur dan teknik lainnya yang mudah-mudahan bisa bersinergi untuk itu. Oke, baik. Oke, tahan dulu ya, Bambang. Tadi Ang Bambang menyebutkan ada master plan ya, ada rancangan nih ke depan untuk Bakung Kidul. Nah, ini saya nanya ke Pak Nur nih, Pak Nur Hidayah. Anda sebagai akademisi, Kepala Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon ya. Nah, ini saya ingin menanyakan ke Pak Nur, mengapa sih kampus wajib mengabdi ke desa dan kampus itu butuh desa? Kenapa sih gitu? Silakan Pak Nur. Ya, terkait bahwa kenapa sih kampus butuh desa, karena memang ujung tombak daripada apa namanya pembangunan itu adanya di desa. Jadi desa itu adalah sumber pertama nih ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa desa merupakan base on-nya daripada pemerintahan ya. Nah, terkait hal itu kami mencoba artinya gini, ikut berpartisipasi dalam rangka membangun negara lewat ya tadi bahwa base desa sebagai dasar pembangunan, sehingga kami berusaha berperan aktif karena memang proses kami sebagai perguruan tinggi ini ada 3 tujuan. Yang pertama adalah pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat salah satunya. Dan pengabdian masyarakat ini ya memang kita perlulah untuk apa namanya mengimplementasikannya, bukan hanya ini bagian dari Tridharma gitu. Betul, karena ini merupakan pengabdian masyarakat. Salah satu adalah program pengabdian masyarakat yang kita lakukan di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Itu ya. Kemudian Anda melihat tadi Ang Bambang menyentil Anda nih, sudah menyenggol ya, Pak Nur. Anda melihat sebagai Kepala Program Studi Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon, melihat Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, seperti apa sih gitu? Baik, pertama awalnya memang sedikit apa ya, khawatir gitu ya, karena desanya itu saya lihat masih belum tertata dengan rapih ya, dengan baik gitu. Di Bakung Kidul, oke. Di Bakung Kidul. Ini administrasi atau apa? Ini terkait dengan penataan kawasan. Penataan kawasan, oke. Oke. Saya jelaskan bahwa proses pembangunan itu seharusnya baik tingkat atas maupun tingkat di base ya, tingkat dasar itu bahwa kita harus mempunyai suatu grand design sehingga tidak terjadi tadi seperti kata Kang Bambang sampaikan bahwa tidak terjadi sporadis ya, pembangunan yang sporadis terhadap apa namanya kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Karena gini, ketika kita tidak merencanakan, artinya bahwa kemungkinan pembangunan itu tidak merata, tidak tersebar sesuai dengan apa namanya wilayah desa gitu. Bisa jadi ada desa ada wilayah yang memang dia membangunnya lebih cepat, ada yang tertinggal dan sebagainya. Itu adalah salah satu fungsi daripada grand design gitu. Jadi supaya kita bisa membangun secara merata, kira-kira seperti itu. Kan biasanya di desa itu ada blok ya, blok ini tertinggal, blok ini. Maksudnya begitu gitu Pak Nur? Betul begitu. Gitu ya. Silakan dilanjut Pak Nur. Jadi rencananya kami bersama dengan desa, bersama-sama dengan partisipasi masyarakat tentunya, karena kami sebagai pemikir ya, tetap masyarakat yang melakukannya sebenarnya. Jadi kembali kepada masyarakat bahwa masyarakatnya bersedia apa tidak untuk kami bantu gitu. Kalau kami sih sebatas membantu, memikirkan, kemudian memberikan teknik-teknik yang kira-kira tepat dalam proses pembangunan. Di mana desa itu akan maju pembangunannya apabila didesain dengan baik ya, dari mulai perencanaannya ya, kemudian maupun pada saat pengawasan pelaksanaannya seperti itu. Jadi kami bersama-sama desa ya apa namanya berusaha semaksimal mungkin untuk membangun desa dengan baik gitu. Baik itu ya. Kira-kira. Jadi Anda melihat bahwa yang pertama dilihat di Desa Bakung Kidul adalah dari sisi tadi itu administrasi dan seterusnya ya, terutama penataan kawasan. Nah, ini kembali ke Ang Bambang. Ang Bambang, ini Anda menggandeng STTC, Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Ini sudah lama gitu? Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan komunikasi sejak akhir tahun 2020 dan saat ini kita sudah melaksanakan MOU untuk bisa STTC melakukan pendampingan kepada Desa Bakung Kidul di dalam rangka yang pertama pembuatan pemetaan. Pemetaan, ya, oke. Sesuatu apa yang ini sudah pemetaan sudah? Ya, kita minggu kemarin pemetaan. MOU dan insya Allah minggu depan sudah mulai
kita eksekusi untuk melakukan pemetaan. Jadi pemetaan ini bagaimana kita bisa mempotret apa yang ada di desa, fakta-fakta yang ada, dan akhirnya kita akan menemukan masalah-masalah gitu kan, dari berbagai macam, dari segi demografinya, baik itu kependudukannya, ekonomi dan lain-lainnya ataupun fisik. Termasuk potensi. Iya, termasuk masalah, dan kedepannya ini jadikan data untuk kita melakukan sebuah solusi yang integrasi, baik itu di bidang pembangunan ataupun yang fisik ataupun non fisiknya gitu. Ya, gitu. Itu ya. Oke, kembali saya ke Pak Nur. Pak Nur, minggu kemarin sudah melakukan pemetaan. Apa sih pentingnya pemetaan bagi desa gitu? Baik. Pemetaan bagi desa adalah proses di mana kita bisa mendata semua potensi dan permasalahan desa. Jadi kita punya database yang dapat berguna untuk kepentingan pembangunan. Karena ketika kita tidak punya data ya, maka ya tadi kembali lagi bahwa pembangunannya tidak akan merata. Ya, karena tidak punya dasar dari proses pembangunan itu gitu. Nah, terkait itu kenapa kita pertama kali adalah melakukan pemetaan, ini terkait dengan bahwa ketika kita sudah memetakan permasalahan, kita akan tahu mana yang jadi masalah, mana yang jadi potensi. Kita pisahkan, lalu kemudian kita bicarakan, ya, diskusikan dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, langkah-langkah apa saja yang akan kita ambil dalam proses pembangunan itu. Baik, oke, tahan dulu ya. Pak Nur dan juga Ang Bang dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali untuk Anda.